Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustami Narda, sahabat BN. Perpolitikan Pilkada 2024 makin panas dan semakin memanas. Ini baru saja muncul ke permukaan puluhan dewan pakar partai PKS mengundurkan diri dari keanggotaan PKS gara-gara PKS meninggalkan Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024, kami bersama 28 orang anggota Dewan Pakar yang pada mulanya masuk PKS karena kami meyakini bahwa Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan perubahan Indonesia yang lebih baik. Dan sampai pada pemilu 2024 yang lalu kami masih berjuang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini terkait dengan sikap politik Partai Keadilan Sejahtera, yang pertama bergabung dengan KIM yang melaksanakan pilpres atau mengikuti pilpres dengan licik, curang dan brutal. Dua, PKS saat ini mendukung Bobi Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinastinya Jokowi. Tiga, dalam pilkada kepala daerah yang akan berjalan beberapa waktu yang akan datang, Partai Keadilan Sejahtera kurang mendengar mayoritas aspirasi rakyat, tetapi keputusannya terpengaruh oleh kepentingan elit partai dengan tidak begitu mendengarkan aspirasi mayoritas rakyat daerah tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami menyatakan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niat baik kita demi kepentingan bangsa negara Indonesia yang kita cintai ini. Kalau saya, preferensi saya ya Anies, kan begitu ya. Anies kan Rano, ada Anies Rano kan. DPD Perjuangan DKI Jakarta juga mengusulkan Pak Anies satu di antaranya. Ya menurut saya ini persoalan waktu aja. Saya ada waktu sampai tanggal 29 Agustus ini. Dulu juga ketika mendaftarkan pasangan Pak Jokowi dan Pak Ahok itu juga di last minute ya? di hari terakhir pendaftaran. Kalau Cagup mungkin soal perlunya komunikasi, komitmen Pak Anies dengan PD Perjuangan karena dalam rekam jejaknya kan terlalu lama berseberangan katakanlah. Tapi itu tidak mungkin tidak bisa dibicarakan. Ada kemungkinan tidak seteknis itu bahasa Bang Masinton tadi. Dan apalagi Pak Anies hari ini sudah pakai batik merah. Sudah pamitan dengan ibu beliau, kemudian juga sudah duduk bersama Pak Bang Rano Karno. Itu tuh kan ramai sekali hari ini. Nah, mungkinkah posisi Cawagup yang belum internal, tapi eksternal saya melihat memang saya hanya bisa bilang ada faktor X yang bisa tidak membuat keinginan Pak Masinton tidak terwujud. Biarkan Anies itu independen, biarkan Anies tidak berpartai, toh ini bentuk kerjasama antara PDIP dan Anies. Dalam banyak hal karena sifatnya kerjasama, saya kira PDIP tak punya dosa apapun. PDIP tak haram untuk melakukan kerjasama dengan pihak ataupun sosok yang sebenarnya selama ini saling bermusuhan. Toh yang menjadi wakil Anies itu masih dari kader PDIP. Yang akan menjadi runyam kalau kemudian calon gubernur dan wakil gubernurnya tak ada satupun dari pihak PDIP. Mungkin PDIP akan dipermasalahkan dalam konteks itu. Tapi bagi saya, kalau kemudian yang diusung itu adalah Anies sebagai gubernur, wakilnya bagi PDIP, saya kira tidak harus juga Anies menjadi bagian dari PDIP. 28 Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan mundur sebagai anggota atau kader PKS. Pernyataan mundur dibacakan oleh mantan Danjen Kopassus Maijen TNI Purn Soenarko Senin 26 November 2024. Soenarko didampingi Dewan Pakar lainnya menyatakan pihaknya awalnya meyakini bahwa PKS adalah partai yang istiqomah dalam memperjuangkan perubahan Indonesia yang lebih baik. Komitmen PKS dalam memperjuangkan hal itu pun masih terlihat ketika pemilu 2024 lalu.
Namun seiring perkembangan politik, PKS kini dinilai memiliki sikap yang tak sejalan dengan visi misi mereka. 3 alasan Dewan Pakar PKS mundur. 1. Bergabung dengan Kim, yang melaksanakan atau mengikuti Pilpres dengan indikasi curang dan brutal. 2. PKS mendukung Bobi Nasution di Sumut yang berarti melanggengkan politik dinasti Jokowi. 3 pilkada yang akan berjalan pada waktu yang akan datang, PKS kurang mendengarkan mayoritas aspirasi rakyat untuk mendukung Anies Baswedan, tetapi keputusan yang terpengaruh oleh kepentingan elit partai. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, bersama ini kami menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan PKS, kata Soenarko. Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah MPW PKS DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zulkifli, mengaku sempat kena bullying masyarakat setelah partainya tak jadi mengusung Anies Baswedan. Informasi itu disampaikan politikus yang karib disapa Ustadz MTZ ini menanggapi keputusan PKS yang akhirnya mengusung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta 2024. Saya sendiri juga mendapatkan banyak sekali kan ya pertanyaan atau kemudian bahkan bully ya, bully dari grassroots yang memang masih mencintai Pak Anies. Dan kita sebenarnya secara pribadi, saya atau teman-teman atau PKS sendiri pun itu tidak ada masalah masalah yang besar gitu ya, karena kita tetap menjalin silaturahim. Cuman kan kemarin melihat pilihan-pilihan. Sahabat BN, melihat tayangan ini tadi, tidak salah agaknya publik kalau mengatakan PKS ternyata lebih memilih mendekat ke koalisi penguasa, yakni Koalisi Indonesia Maju, dan mendukung pasangan calon gubernur wakil gubernur dari koalisi penguasa, Ridwan Kamil Suswono, dibandingkan tetap istiqomah berada pada barisan rakyat. Ini benar-benar membuat suasana di PKS goncang. Seiring dengan mundur dan keluarnya puluhan Dewan Pakar PKS dari keanggotaan PKS, sekarang ini sudah barang tentu ratusan bahkan mungkin ribuan kader PKS yang keluar dari keanggotaan PKS gara-gara ini. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang, keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Dengan demikian, sangat-sangat kelihatan sekali sekarang ini bahwa Anies Baswedan ini benar-benar menjadi impian rakyat Jakarta untuk menjadi gubernur Jakarta. Sebagaimana impian rakyat Republik Indonesia pada Pilpres dulu agar Anies memimpin Indonesia. Ketika elit PKS dinilai oleh keluarga besar PKS terkesan hanya mementingkan kekuasaan, hanya mementingkan iming-iming, maka PKS disimpulkan oleh Dewan Pakar PKS dan kader-kader PKS tidak lagi berpihak kepada rakyat kecil, tidak lagi pro rakyat, tetapi telah pro kepada kekuasaan, telah pro kepada pangkat dan jabatan. Inilah tampaknya yang membuat para Dewan Pakar dan kader PKS memutuskan untuk mundur dari keanggotaan PKS. Bukan main-main sahabat BN yang membacakan pernyataan sikap mundur dari keanggotaan PKS ini, Dewan Pakar yang adalah mantan Danjen Kopassus. Sahabat BN, memang
Sulit orang yang tidak silau oleh pangkat dan jabatan. Sulit orang yang tidak tergoda oleh harta, uang, dan kekayaan. Karena itu, iman seseorang sangat dibutuhkan untuk membendung nafsunya ketika nafsunya digoda oleh pangkat jabatan, kekuasaan, uang, harta, dan kekayaan. Selama ini kita terus terang harus mengatakan bahwa PKS ini mungkin bisa dikatakan satu-satunya partai yang agamis, yang benar-benar istiqomah terhadap semua itu tadi. Sedangkan partai yang berbasis nasionalis satu-satunya selama ini yang dinilai oleh publik begitu militan, begitu kuat imannya terhadap berbagai godaan kekuasaan adalah PDIP. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, apakah masih ada partai yang teguh pendiriannya, yang istiqomah dia terhadap godaan, rayuan, pangkat, jabatan, kekuasaan, uang, harta, dan kekayaan? Kita tentu berharap masih ada. Tetapi kalau tidak ada lagi partai di negara kita ini yang tahan terhadap semua itu tadi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, rakyat harus tampil ke depan untuk memperjuangkan nasibnya. Dan ini telah tampak nyata pada saat rakyat kemarin ini berjuang untuk melawan kekuatan kekuasaan yang hendak menghadang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/70 dengan cara merevisi Undang-Undang Pilkada. Ternyata upaya yang dilakukan oleh rakyat berhasil. Revisi Undang-Undang Pilkada gagal. Apapun alasannya, perjuangan untuk membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada kemarin itu adalah usaha rakyat, bukan usaha DPR, bukan usaha partai. Perlu ini kita katakan tegas sekarang ini. Kecuali mungkin partai satu-satunya yang ikut dalam usaha ini adalah PDIP. Ke depan bagaimana PDIP? Apakah juga akan pindah ke barisan kekuasaan? Rakyat mungkin menyerahkan kepada partai-partai itu sendiri. Yang penting rakyat sekarang, ketika partai-partai tidak lagi berpihak pada rakyat, maka rakyat harus memperjuangkan dirinya sendiri. Mengingat rakyat tidak punya kantor, karena kantornya telah diserahkannya kepada DPR yang berasal dari partai-partai, maka rakyat dengan sangat terpaksa harus hanya berkantor di jalanan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa